Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mencoba untuk belajar mengenai teknik skala jawaban kuesioner. Teknik skala jawaban kuesioner ini diperlukan agar kuesioner yang Anda buat itu dapat diinput ke aplikasi statistik. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu sekedar membuat pertanyaan tapi tanpa mempertimbangkan dapat terinput ke SPSS atau ke aplikasi yang lainnya. Perlu Anda ketahui bahwa aplikasi statistik itu hanya bisa menerima angka yang diinputkan. Maka dari itu teknik skala ini akan juga berkaitan dengan angka. Gitu ya. Baik, selanjutnya mengenai skala pengukuran dalam jawaban ini merupakan kesepakatan yang digunakan untuk acuan menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur. Maksudnya adalah skala ini dibuat untuk alat ukur ya, dibuat untuk mengukur. Contoh begini, kalau saya melogikakan ketika Anda punya penggaris dan Anda ingin mengukur sebuah panjang meja, maka di situ kan ada angka-angkanya tuh. Makanya dapat dikatakan, oh panjang mejanya sekian sentimeter, panjang eh, katakanlah ballpoint sekian sentimeter. Maka dari itu skala ini adalah teknik untuk mengukur jawaban dari seseorang. Jadi ketika misalnya Anda mengatakan, ya saya setuju gitu, misalnya begitu ya. Nah itu berapa skalanya, berapa alat ukurnya gitu. Nah, ini yang harus Anda pahami dulu. Karena di SPSS tidak atau di aplikasi statistik tidak bisa menganalisis kata-kata misalnya sangat sangat setuju tidak bisa. Yang bisa dianalisis adalah angka atau alat ukurnya tadi, hasil ukurnya tadi. Sehingga alat ukur yang dimaksud tadi, skala tadi, bisa digunakan dalam pengukuran dan akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini yang diperlukan. Jadi yang diperlukan kuantitatif itu bukan kata-kata ya, tapi angka atau data kuantitatif itu yang diperlukan. Maka dari itu, untuk membuat pengukuran tadi, maka ada kesepakatan bersama dari para peneliti yang namanya skala pengukuran. Selanjutnya ada beberapa jenis skala. Ya. Yang pertama ada skala Likert, ada skala Goodman, ada skala semantik diferensial, dan skala rating. Ada 4 skala. Nah ini sebetulnya tidak hanya sikap saja, tapi ada juga skala-skala jawaban ya, skala jawaban-jawaban yang mengukur dari variabel yang ingin Anda teliti. Ini skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang terkait sebuah kejadian. Pilihan jawaban dari skala Likert itu adalah seperti ada 5 ya. Ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Biasanya yang bagian netral ini itu bisa juga ada yang menghapus ya, karena kalau orang bingung pasti jawabnya netral semua begitu. Nah, ini yang dinamakan angka. Kalau sangat setuju nilainya 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Tapi ini tergantung dari jenis pertanyaannya. Apakah pertanyaan positif atau negatif? Nah, ini yang saya katakan favorable dan unfavorable. Saya tulis ya. Jadi pertanyaan positif itu biasanya disebut juga favorable. Pertanyaan negatif ini biasanya disebut unfavorable. Contoh dari pertanyaan positif itu begini, ketika orang menjawab sangat setuju itu 5 gitu. Misal, apakah Anda setuju jika rokok di dinaikkan harganya, dinaikkan pajaknya misal. Kalau Anda sangat setuju karena itu hal yang baik berarti 5. Kalau Anda sangat tidak setuju itu hal yang buruk
berarti 1 gitu ya. Namun berbeda lagi jika pertanyaan negatif atau unfavorable. Ini kebalikannya. Ketika orang menjawab sangat setuju, maka nilainya 1. Karena itu sebuah hal yang salah, sebuah hal yang tidak benar. Contoh begini. Apakah Anda setuju bayi berumur 6 bulan diberikan makanan sayur misalnya, atau mungkin diberikan makanan yang keras misalnya, atau diberikan permen misalnya. Jadi, apakah Anda setuju bayi berumur 6 bulan diberikan permen? Misal begitu. Kalau Anda menjawab sangat setuju, ini sebuah hal yang salah, maka nilainya 1. Jadi semakin besar nilainya, ini semakin bagus. Kalau yang ini ya unfavorable, sangat tidak setuju ketika Anda menjawab 5, maka betul. Ini namanya favorable dan unfavorable. Kenapa harus ada seperti ini? Karena untuk mengecoh si uh, penjawab, si responden. Karena kalau Anda pertanyaan positif semua, Anda pasti nanti akan menjawab, ya sudahlah, sangat setuju semua deh, orang ini bagus semua gitu ya. Makanya harus disilang-silang selang-seling begitu, agar orang itu memang membaca dari kuesioner Anda. Karena orang kadang kalau sudah tahu, oh ini kalau saya jawab sangat setuju, berarti baik semua nih. Berarti ya udah dilewati aja. Yang menjawab 5 terus. Ya ini yang harus diperhatikan. Contohnya begini ya, saya sering merasa mampu untuk melakukan sesuatu, sangat setuju. Jadi ini seperti ini ya bentuk jawabannya, dan ini angka-angkanya. Terus selanjutnya mengenai ini dari contoh misal, ini bagaimana cara menghitung instrumen tadi. Misal instrumen disebarkan kepada 70 responden. Yang menjawab angka 5 itu 2 orang, menjawab 4 8 orang, menjawab 3 15 orang, menjawab 2 25 orang, menjawab 1 20 orang ya. Nah, di sini bagaimana caranya ya untuk menentukan, menghitung skor dalam sebuah penelitian. Ini jumlah skor untuk 2 orang yang menjawab 5 itu ada dikali 5 ya kan. Jadi 5 ini karena nilai maksimal dan seterusnya sampai ke angka 1 ya. Jadi 20 orang menjawab sehingga menjawabkan angka 20 sehingga hasilnya ada 20. Ketika semua dijumlah, ini jawabnya 157. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan skor untuk item ini? Untuk item ini caranya adalah ketika Anda harus menentukan yang namanya skor terendah dan Anda harus menentukan skor tertinggi. Skor terendahnya 70. Kenapa? Karena tadi skor yang paling rendah adalah 1. Ya, jadi ketika yang paling rendah adalah 1, ya ini terendah 70 orang. Berarti di sini 70, maksimal 350. 157 ada di sini. Berarti rata-rata orang itu menjawab di sekitar sini. Ya. Nah, ini sebetulnya analisis ini biasanya untuk yang deskriptif saja ya. Nanti ada lagi yang namanya pengkategorian. Ini masuk di materi recording nanti di manajemen data. Selanjutnya, ini contoh-contohnya ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sangat setuju, netral, dan sebagainya. Jadi pertanyaannya tidak harus dalam bentuk tadi ya, checklist tadi, tapi bisa saja bentuk seperti ini. Sekarang skala Goodman. Skala Goodman ini adalah jawabannya benar atau salah, yakin atau tidak yakin, hanya 2 saja, ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, cuma begitu saja. Dan ini juga berlaku yang namanya favorable dan unfavorable tadi. Bentuk pertanyaannya bisa pertanyaan seperti ini, atau bisa juga Anda bentuknya checklist seperti yang sebelumnya. Dan ini untuk penilaiannya, ini kalau betul angkanya 1, kalau salah angkanya 0. Itu ya. Jadi kalau untuk yang unfavorable, yang tidak atau yang salah, yang ketika menjawab tidak itu 1, menjawab ya malah 0, itu unfavorable. Terus ada lagi yang namanya skala diferensial semantik. Ini biasanya untuk mengukur penilaian misalnya. Misal begini.
ketika Anda disuruh mengukur, ketika melihat seseorang, misalnya si A, tolong Anda nilai nih dari 0 sampai 8 sejauh mana keramahannya, gitu ya. Jadi tidak ramah ini di 0, yang ramah ini sampai 8. Kalau misalnya oh ramahnya sedang-sedang lah gitu, ini 4. Tapi kalau sedang-sedang agak tinggi sedikit berarti 6, gitu ya. Ini adalah skala diferensial semantik. Terus ini misalnya biasanya diminta untuk menilai terhadap suatu konsep. Ya, bisa kinerja pegawai, gaya kepemimpinan, prosedur kerja, produktivitas kerja, dan seterusnya. Insya Allah seperti ini ya. Bagaimana kontrol supervisor terhadap operator perusahaan, ketat, ya longgar, longgar 1, ketatnya 5. Oh ternyata dia di angka 2. Ini untuk penilaian. Nah nanti yang diinput ke dalam aplikasi statistik SPSS atau yang lainnya adalah angkanya, bukan kata-katanya gitu. Sehingga yang diperlukan angka di sini. Jadi ukuran ini yang diperlukan. Contoh lagi, bagaimana sikap staf BAA terhadap mahasiswa misalnya, antara tidak ramah sampai ramah, berapa angkanya. Yang selanjutnya adalah rating scale. Rating scale ini data mentah yang didapat berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam bentuk kualitatif. Contoh, peneliti ingin mengetahui seberapa harmoniskah hubungan suami istri untuk menciptakan keluarga yang bahagia, misal begitu. Nah, di sini Anda memberikan sub-sub ya, sub-sub di sini yang berbicara mengenai keharmonisan ya, terkait menciptakan keluarga yang bahagia. Misalnya masalah agama ya, terus dan sebagainya, masalah rekreasi dan sebagainya. Nah, dan kalau ini yang rating scale ini Anda diberikan angka nih. SB sangat bahagia, ya bahagia, ya cukup bahagia, tidak bahagia, sangat tidak bahagia. Jadi ini ya sebetulnya hampir sama dengan ini ya, dengan semantik ini ya. Jadi ini nanti Anda juga akan diinput ke dalam SPSS atau aplikasi dari angka-angka ini. Ini rekapitulasinya ya. Jadi ini adalah rekapitulasi terkait hasil dari jawaban tadi. Gitu. Ini terkait penghitungannya juga, bagaimana cara menghitungnya. Terkait cara penghitungannya pun ini juga mempertimbangkan dari responden yang mengisi. Baik, ketika hasil hitung ternyata rating scale-nya itu 1250, berarti dia sekitar ya hampirlah bahagia di sini. Gitu ya. Jadi hampir bahagia. Maka dari itu di sini juga harus dicari skor tertingginya juga dari 25 responden juga. Ya, nanti silakan Anda pahami di sini terkait penghitungannya ini, dan ini berkaitan dengan hasil hitung yang di sebelumnya. Nah, ini adalah total hasil dari pengukuran pada responden. Begitu ya. Baik, mungkin sekian dari video kali ini. Perlu Anda ketahui bahwa sebetulnya dalam pengukuran di kuesioner ya biasanya sering tergantung dari tujuan Anda. Apakah Anda menggunakan sistematik, apakah Anda menggunakan Goodman, Likert, atau rating scale ya, atau yang lainnya. Itu tergantung dari jawaban yang ingin Anda dapat. Anda harus menggunakan ini karena kenapa? Karena ini aturan agar data itu dapat diinput ke aplikasi statistik. Baik, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.